tadi pagi nih ya. Bisa aman, alhamdulillah. Bisa Tuh kan, pagi-pagi udah uget-uget aja. Terus lanjut aku ngajar? Ya anak-anak, ayo siapa yang bisa? Coba kamu. Bisa aman. Duh, kok Bisa gini? berkah. Duh, ada lagi nih. Pas lagi ke tempat makan. Mas, mau pesen ya? Iya Bu, bisa aman. Duh, loh. Bisa berkah. Alhamdulillah. Terus pas mampir SPBU bareng ojol, Sore, bisa aman alhamdulillah. bisa berkah alhamdulillah ya. Hah? Oh, ternyata layanan syariah link aja. Kalau kata driver ojolnya, pakai aplikasi ini semua jadi mudah, Bu. Dari beli pulsa, bayar zakat, BPJS, sampai isi BBM, bisa berkah dan aman sesuai prinsip syariah. Dengan layanan syariah link aja, semua bisa berkah dan aman. Mau dapat? Barang no rupiah? Stari Tokopedia. Wakamu. Pengguna baru. Download Tokopedia sekarang. Istri gue nih, perhatiannya sama gue, beuh. Kamu makan apa? Sayur, buah. Apalagi pas gue sakit. Kalau istri gue kasih Hasanah Card. Ada promo. Diskon, cashback, voucher harta lagi. Kalau lu bro? Gak cuma buat belanja aja. Sama buat ini dan ini. Bikin hidup lebih menyenangkan dan berkah dengan BSI Hasanah Card, kartu pembiayaan syariah. Bank Syariah Indonesia.
ada saatnya kita butuh dukungan. Jangan jalani ini sendiri, karena di sini kita tumbuh bersama. Ma, ayo main. Beserta mimpi perempuan Indonesia lainnya. Para Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome, and please welcome modest people to our talk show session to Gathering International Virtual Modest Fashion Summit powered by Layanan Syariah Link Aja, organized by Markamari, supported by Council of Modest Fashion, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Wonderful Indonesia, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Badan Ekonomi Syariah, and official marketplace partner Tokopedia. My name is Shafira. Today, or at the moment, I'm going to be your host for conducting all this talk show. And also, today is a very special day. Selama 1 jam ke depan, kita akan membahas, we're going to talk about sustainable fashion A to Z with the expertise, my guest star, for today. Dan yang pastinya dalam kesempatan ini, Togethery ingin berterima kasih kepada seluruh pendukung serta akhirnya kegiatan virtual event media partner tentunya bisa terlaksana. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para puan, Pop Mama, 30 komunitas dalam dan luar negeri, lalu juga ada F&B Partners, dan juga terima kasih untuk supporting wardrobe hari ini dari Restu Pratiwi, dan tentunya banyak lagi pendukung lainnya yang ikut mendukung sehingga acara ini bisa terlaksana. Dan yang pastinya hari ini gitu, pada kesempatan kali ini saya kembali mengajak dan mengundang teman-teman semuanya gitu ya untuk ikuti atau mengikuti rangkaian talk show yang pembahasannya sangat menarik sekali. Terutama di saat pandemi COVID-19 gitu. Kita kalau berbicara tentang tantangannya selama hampir 2 tahun ini pasti udah merasakan banget gitu ya. Apalagi semua sektor sepertinya terdampak dari pandemi COVID-19 ini. Terutama industri fashion salah satunya sebagai salah satu industri terbesar juga di Indonesia, dan masuk ke dalamnya adalah modest fashion. Tapi yang pasti dukungan untuk modest fashion di dalam industri fashion itu sendiri tetap dibutuhkan. Agar apa? Agar yang namanya modest fashion, industri fashion pada umumnya bisa bertumbuh walaupun tantangannya banyak sekali di masa yang saat ini gitu. Teman-teman semuanya, modest fashion kenapa perlu harus saling mendukung dan terus didukung? Nah, kenapa? Supaya tumbuh kembangnya gitu ya bisa sejalan dengan semangatnya Indonesia yang akan menjadi kiblat fashion modest dunia kelak. Nah, inisiatif akhirnya terwujud gitu ya melalui rangkaian acara virtual event yang melibatkan komunitas modest fashion lokal dan juga internasional. Nah, teman-teman, kita sama-sama tahu bahwa modest fashion mengalami berbagai macam transformasi. Perjalanannya juga luar biasa sampai akhirnya kita ada di titik sekarang. Namun situasi pandemi mengubah situasi juga gitu ya, mengubah kondisi juga. Tantangan ini harus bisa dijawab, dan yang pastinya semua orang harus bisa beradaptasi, terus berinovasi supaya apa? Supaya industrinya tetap tumbuh. Nah, kali ini saya akan langsung saja memulai seluruh rangkaian acara talk show di segmen kali ini, yaitu kita akan berbicara tentang meaningful fashion gitu ya, yang merupakan salah satu nilai yang sedang ramai dibicarakan, sedang ramai dikampanyekan. Salah satunya adalah konsep sustainable fashion atau fashion yang berkelanjutan, ramah lingkungan. Berkaitan dengan sustainable fashion, kita akan mengupas lebih dalam lagi konsep dan juga terobosan fashion yang berkelanjutan itu seperti apa, dan perkembangannya juga seperti apa. Dan kita akan berdiskusi dengan narasumber yang sudah hadir bersama dengan saya pada kesempatan malam hari ini. Langsung saja saya akan memperkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Mas Prasetyo Wahyu Pambudi selaku co-founder estetik dari Desa. He founded Aesthetic dari Desa in 2017 to preserve the cultural heritage and support the local economy
of the Ngujuran village in Tuban, East Java, and holds Tenun Gedok as the soul of the brand by adopting the eco-print and natural dye technique. And our second guest is Deborah Latouche. She's a founder and creative director of Sabira. Sabira is a modest wear brand launched in February 2020 at the London Fashion Week with sustainably conscious. And she has worked for years in the fashion industry as a stylist and journalist for companies such as Elle Italia, The Sunday Times, and Universal Music. Lalu juga pembicara berikutnya ada Ibu Ratna Dewi Paramita, selaku Head of Program of Fashion BINUS Northumbria School of Design. Dan yang pastinya sejak tahun 2020 ini sudah menjadi konsultan atau tim konsultan dari Modest Fashion Development for the Ministry of Tourism and Creative Economy. Dan juga ada Dr. Insinyur Arianti Ina Restiana Hunga, MSI, the chairperson of the Millennial Batik Eco Fashion Program. She's a researcher, chairperson at the Center of Gender and Children Studies, Satya Wacana Christian University di Salatiga. Lalu sejak tahun 2000, the focus of research and action on women and gender includes poverty, environment, creative industry based on local knowledge, and also sustainable development. Dan pembicara kita yang terakhir atau yang kelima adalah Jenny Primasari, selaku founder of Sustainable Fashion ID, yang juga adalah seorang zero waste lifestyle devotee, the owner of Kaya Heritage, a fashion brand founded in 2015 that strives towards true sustainability. Also, currently building two communities, Sustainable Fashion Indonesia dan juga Zero Waste Nusantara. Teman-teman semuanya, inilah speakers kita atau pembicara kita pada kesempatan malam hari ini. Hello, welcome everyone. Hai semuanya, selamat bergabung. Welcome to Together Talk Show. We're gonna talk about sustainability in fashion industry A to Z. Semuanya tadi udah saya perkenalkan juga. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar fashion yang berkelanjutan seperti apa, konsepnya seperti apa, dan mungkin ada tips dan masukan juga nih dari para expertise yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. First of all, I would like to say hi to Deborah. Hi Deborah, welcome. Thank you for joining us tonight at the Together Virtual Summit. This is a very amazing moment for us to know that Sabira, one of the brand, or is a brand that was born during the pandemic in 2020. Is that correct, right? At the London Fashion Week? Yeah, so actually Sabira launched just before the pandemic really sort of hit Europe. So we went into lockdown in March and Sabira launched in February. So oh, wow. It was literally just before. Just right in a moment. And people are started to notice Sabira as a first collection show at London Fashion Week. And it's about sustainable fashion. Deborah, we would like to know what makes you decide to put sustainability in your design. So when I was going through the process of thinking about Sabira, what the brand was going to be about, what it stood for, as well as it being obviously about modesty, because as a Muslim woman, I felt it was really necessary to produce a brand which put modesty at the forefront. But I also knew that I could not build a brand in 2020 that did not have sustainability at its core. I also felt that as a Muslim, we need to be respectful of the environment, respectful of our world, and that kind of just needed to be part of the ethos of Sabira. All right. Okay. So I started from awareness about to keep our environment safety and also to protect our earth as well. Sabira has launched present sustainable fashion, and we are going to talk about that later. And before that, I would like to say hi to Ibu Ratna. Hello, Ibu Ratna. Welcome, Ibu Ratna.
we're talking about sustainable fashion here. We also know that BINUS Northumbria School of Design is doing an interesting program related to sustainable fashion. And hopefully will launch very, very soon. Can you share with us about the program? Okay, so at the moment we have collaboration with a garment industry named PT Hollylit International, and also Closed Loop Fashion from Germany. So the project is about upcycling design project, and whereas we had hundreds of kilos of waste fabric from the garment factory. And then those waste will turn into, we will give a new life to the waste by designing a new collection in the perspective of the students' design. And also we have the series of webinar series of international series where we invite lots of experts. So we kind of divide lots of area and covers so many areas from sustainable fashion. So it's about circularity and also about the supply chain, about the culture, how sustainability related to culture, and then also we're talking about the design wise, so all of these areas, I think that it's very important for students to know, because they will be the next generation that will heritage the world and the planet, and then they will be the one who preserve this planet. And so at the end of the semester, we will have exhibition on the students' work, and also we also collaborate with one of the company in Indonesia to have the sustainable fashion competition. Oh, okay. And So that is still ongoing. So the program will be separated from the general program that BINUS will have at the moment, or it will be included as a new program? It's actually included. We have one special course named Sustainable Fashion inside the curriculum. So it's been running for years, and it's been our focus for both fashion design and fashion management program that we have at the moment. So it's not as exposed in Indonesia, and the sustainable fashion now it's begun to expose, highlighted like for few years. But I think in Europe or in US is much more developed. And I think this is something that we need to highlight in the future. Yes, that's amazing. When we know that people or organization or school taking part for sustainability, and so the concept of sustainability is not only be the talking points, but back up with actions. Dan kita akan lanjutin lagi nanti ngobrolnya bersama dengan Deborah dan juga Ibu Ratna. Dan sebelumnya mungkin saya mau ngobrol juga nih, ada Ibu Ina Hunga di sini selaku chairperson dari Millennial Batik Eco Fashion Program. Nah, Bu, kalau berbicara tentang sustainable fashion gitu ya, mungkin nggak terlalu banyak orang yang paham bahwa sebetulnya spektrum dari sustainability atau dari konsep berkelanjutan ini luas sekali gitu, bukan hanya semata-mata pemilihan bahannya saja gitu, tapi banyak banget hal-hal yang harus diperhatikan, dan sustainability akan menjadi lifestyle sebetulnya. Nah, karena belum mencakup banyak orang, Ibu ya, belum banyak orang yang mungkin mendapatkan privilege untuk mengetahui tentang hal ini.
akhirnya belum banyak juga nih orang yang akhirnya menggunakan jenis produk ini. Nah, menurut Ibu Ina sebagai seorang pelaku juga nih gitu, apa sih sebenarnya yang bisa masyarakat lakukan atau sebagai pelaku bisnis lakukan dalam mendukung konsep fashion sustainable ini? Terima kasih. Sebenarnya saya sendiri itu sebenarnya orang yang baru dalam konsep fashion ya. Saya memang pengajar pembangunan berkelanjutan memang. Dan program-program kami awalnya itu cuma concern pada batik warna alam. Tapi kemudian momen pandemi ini membuat saya banyak belajar tentang apa itu sustainable fashion. Kemudian ketemu Ibu Ratna dari BINUS, ketemu Ibu Amanda, sehingga kami boleh berkolaborasi untuk memahami khususnya saya dari aspek sosial, karena memang konsumen itu banyak dari aspek sosial yang banyak, tapi pemahamannya itu masih sempit. Bukan hanya masyarakat, bahkan saya sebagai dosen juga sama. Nah, dalam hal ini kalau saya kaitkan konsep sustainable dari sisi, karena saya mengajar sustainable development gitu ya, sustainable fashion itu menjadi satu yang sangat konkret, sangat bisa kita lihat dan kita jalankan sehari-hari, karena memang kita sering menggunakan produk fashion gitu. Hanya sayangnya orang memahami itu hanya sangat sempit, misalnya hanya warna alam dan seterusnya. Saya pikir bukan. Ternyata karena kami juga sekarang sedang melakukan riset dan praktek tentang produksi bersih di batik, sehingga saya menjadi lebih tahu begitu bagaimana kalau ngomong sustainable fashion tidak hanya ngomong warna alam, tapi juga bagaimana produksinya, bagaimana aspek komunitas lokalnya itu diangkat, nilai-nilai lokalnya itu masuk dalam produk, itu dikomunikasikan dengan konsumen, dan bagaimana kita berpikir ulang tentang pola-pola berbelanja kita yang tidak ramah lingkungan dan seterusnya. Nah, saya pikir ini perlu kerja keras ya, bukan hanya dari hilir tapi juga dari hulu, terutama karena saya peneliti dan pengajar. Itu memang saya berusaha dari program kolaborasi dengan BINUS ini, saya berpikir itu harus dimasukkan di dalam kurikulum pembelajaran dari mahasiswa kita. Dan yang paling penting lagi ya mulai dari diri kita ya, mulai dari diri kita dalam merubah pola-pola belanja kita dan pola-pola berpakaian kita, mungkin lebih melihat kualitas, lama umur dari barang yang kita pakai, bagaimana proses itu dibuat, apakah memperhatikan komunitas lokal, apakah transparansi, karena saya belajar tentang isu gender dan inklusi sosial, ini pas sekali begitu. Kita juga berpikir tentang siapa yang bekerja di situ, apakah upahnya juga cukup layak, kondisi kerjanya baik, dan seterusnya. Baik, berarti itu dari saya. Iya, berarti bisa dibilang bahwa untuk penerapan gaya hidup berkelanjutan atau sustainability, it starts from ourselves gitu. Dan akhirnya nanti banyak hal-hal, banyak aspek kehidupan kita yang akhirnya akan mengikuti gitu ya. Will follow, the rest will follow, and it has to start from ourselves, and the rest will follow to implement the sustainability, sustainable fashion, sustainable life. Berikutnya ada Mbak Jenny. Nanti kita balik lagi Bu Ina, lanjutin obrolannya. Nah, di sini ada Mbak Jenny juga dari sini selaku founder dari Sustainable Fashion ID yang juga bisa dibilang sebagai pegiat pertama dari sustainable fashion yang ada di Indonesia. Selain juga ada komunitas Sustainable Fashion ID, ada juga Zero Waste Nusantara. Mbak Jenny, mungkin beberapa tahun yang lalu ketika Mbak Jenny memulai, belum banyak gitu orang yang paham atau menerapkan gaya hidup sustainable atau gaya hidup berkelanjutan. Namun sekarang sepertinya setelah dampak dari kerusakan atau perubahan iklim itu kita bisa rasakan dengan sangat jelas, akhirnya orang mau nggak mau belajar Mbak tentang gaya hidup berkelanjutan, mulai menjaga lingkungan dan sebagainya, mulai lebih menerapkan mindfulness gitu dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, Mbak Jenny sendiri melihat ini seperti apa? Akhirnya perkembangan sustainable fashion semakin populer sekarang.
Yes. Do you prefer me to answer in English? Yes, please, if you don't mind. Okay. Yes, thank you. Sustainable Fashion Indonesia brings together producers, academics, influencers, and also the consumers of sustainable fashion industry in Indonesia. And of course, we are very happy that more people are now aware of sustainability, both in the fashion area and also other areas in life. And we're also very happy that there are a lot of new brands that put sustainability as their main value. And of course, more consumers also prefer to buy sustainable goods. One thing that I would like to highlight is sustainable fashion has various aspects, as the other speaker has mentioned before, that it has to be ethical towards the environment, the workers, and of course towards the consumers. And manufacturers realize that the term sustainability is appealing to consumers. So they use this term to promote or market their goods. So we must be critical that they're not doing greenwashing. Yeah. For instance, even if a brand is not focusing on the workers, maybe it's focusing on the environment, the using of a natural dye, but at least their workers need to be also fairly paid, right? They cannot oppress the workers. And for sure, when a business model is ethical, I think it cannot be a fast fashion business model, because fast fashion is absolutely unethical for consumer, because it asks the consumer to buy more and more, even though the consumers don't really need those clothes. Mm-hmm. Yeah, I agree. If we compare between sustainable fashion with fast fashion industry, it's quite different. Well, probably is a lot of differences from the process, by the treatment, from the factory, and after. So basically, it needs lots of people are working together at this substructure of fashion to support concept of sustainability. Dan salah satu yang juga mendukung untuk fashion sustainability adalah Mas Prasetyo di sini selaku co-founder dari estetik dari batik, who implement the sustainable fashion by choosing eco-print. Nah, mungkin Mas Prasetyo bisa jelasin nih, Mas Prasetyo, kenapa sih memilih teknik eco-print? Halo semuanya, terima kasih ya. Kalau saya sendiri untuk di estetik memang estetik itu kita bangun awalnya seperti halnya batik pada umumnya. Gitu. Makanya kita bisa sebut awalnya dulu brand kita bernama Estetik Batik, dan juga memang kita masih menggunakan pewarna kimia pada zaman itu. Gitu. Lalu seiring berjalannya waktu kita mulai belajar untuk konsep produksi ramah lingkungan. Apa itu eco-print, kita mulai mengenal apa itu natural dyes gitu, dan akhirnya kita mulai suka gitu, kita mulai cinta, dan tidak hanya sampai di situ, akhirnya kita juga mau nggak mau kita masuk ke ranah SDGs, yaitu kita sampai memperhatikan masyarakat, kita memperhatikan pekerja kita yang ikut bekerja di estetik, kita benar-benar memperhatikan itu semua, kita mengakomodir mereka untuk mendapatkan ilmu juga, dan juga kita kembangkan lagi cara berpikirnya. Dan untuk eco-print sendiri, kenapa kita memilih eco-print? Karena memang eco-print itu salah satu teknik mengolah kain yang paling cepat menurut saya saat ini, yang cukup unik, di mana kita lebih bisa meningkatkan kapasitas produksi itu dari teknik eco-print itu. Sedangkan kalau saya masih menggunakan manual seperti yang batik canting dan lain-lain, itu akan sangat memakan waktu, sehingga kita memanfaatkan kemudahan dari teknik itu untuk meningkatkan kapasitas produksi, menekan cost produksi juga, sehingga kita bisa mensejahterakan juga.
Dan juga kita bisa memberikan customer kita pengalaman sustainable fashion dengan harga yang cukup affordable. Itu sih yang menjadi titik utama dari estetik batik adalah kita menyajikan sustainable fashion untuk semua kalangan. Wow, jadi memang implementasi dari penerapan sustainability atau fashion yang berkelanjutan di estetik dari desa ini memang dilakukan secara sama gitu ya, Mas Prasetyo, mulai dari produksinya sampai setelahnya. Dan itulah yang sebetulnya menjadi konsep keberlanjutan pada hakikatnya gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar jadi barang saja, tapi setelah itu juga ada tanggung jawabnya gitu ya. Dan itu juga yang diimplementasikan. Ini menarik sekali. Kita nanti akan lanjutin Mas Prasetyo, jangan kemana-mana dulu. Now back to you, Deborah. When you implementing the sustainable fashion at your brand, what is the biggest challenge that you probably may face? I think actually with being a sustainable brand, there are many obstacles. It's a lot harder to be within fashion when you're sustainable, but I think it obviously is the core of what I do. So I think we work with end-of-life fabrics, so sourcing the mills, making sure that they also, where their fabrics come from, are also of a good quality, that they treat their work as well. I mean, there are so many different aspects that you need to look at when you're thinking about sustainability. So I would say probably sourcing the fabrics is quite a big one for me, for Sabira. And I also think that, getting the teams together and for people to kind of understand why it is that, my products might be more expensive than, something, for example, which is fast fashion. Right. And that is because of the ethical standards that are behind it, which require, therefore, me to pay people a fair wage. I believe that the people that I work with are very highly skilled, the people who make my products, and therefore they should be paid accordingly. So therefore, everything that we make is made to last. It's made, our ethos is very much that, you'll buy something from us and, inshallah, it'll be something that you will pass down to your daughter or your granddaughter. It's not something which you will throw away after a couple of months because it's no longer in fashion. We don't follow trends. We're very much about making beautiful pieces that elevate women and, make them feel beautiful without the need to reveal. All right. According to your explanation that we realize there's a lot of obstacles, and also one of the obstacles is to convince the market that if you choose the sustainable fashion or eco-friendly fabric or the textile is fine. But how do you have any special methods or how you develop your brand by implementing this concept and to convince your markets? So I think it's just about making the consumer very, very aware of, what it is that we stand for within our marketing, essentially. Anything that is put out to press, it always talks about the fact that we're end-of-life fabrics, that, we're not trend-led, that we actually take pieces from previous collections and put them into the new collection, because we see our brand as a continuous capsule collection. So therefore we don't need to reinvent the wheel every season. Women don't actually do that when they shop. You might buy something the year before, but you still wear it with something new that you've bought recently. So it's that idea of, reusing your wardrobe, and it being very circular in that sense that, you will buy something maybe 5 seasons ago, but it's still relevant because it's not trend-led and it's just something that is a beautiful piece that you will want to wear over and over again. It might not be every day, but it will be over a certain period of time. It's not throwaway fashion.
at the end of the day, they're investment pieces. Right. So we have to convince people that, or to raise the awareness that sustainable fashion or implementing eco-friendly or choosing eco-friendly material or textile is really important, not only to save our planet, to save the earth. It's because we can be the good example for the next generations. Absolutely. What about here, Ibu Ratna? It's quite challenging as well to convince Indonesian market, especially with the digital technology, e-commerce, fast fashion, where we are being bombarded with a new trend and everything. So, what do you think we need to do to make sustainable fashion more accepted here? I think, as Deborah said, people need awareness for this. It's not only for the business owner, but also for the customer. Yeah, because if we talk about sustainability, I think we cannot talk in only one stakeholder. It's ecosystems where everyone involves on it. So if you sell a sustainable product, but the customer did not aware and do not care about that, and that will make your business not sustain. Yes. So there's a lot of education needed for that, and socialization to people needed for that in order to get the goals, and to get people that sustainable fashion is the new lifestyle. Yes. And I think that is what is needed most. Yeah, it's a long process there. I think it's a good start. Yeah, as we see lots of brands having a sustainable concept on their business. Yeah, I agree. Not just only for the customers, but also the producer and how they manage the waste as well. Is it sustainable or not? Is it to save the environment or not? So we need to check and recheck for the brand that we want to purchase. Nah, kembali nih ke Ibu Ina di sini, Bu Ina. Menarik kalau misalnya kita lihat perkembangan fashion berkelanjutan gitu ya, bahwa sebetulnya tantangannya tuh masih ada, Bu. Selain memang dari produksi sendiri, lalu juga dari masyarakat juga, konsumen juga, apalagi dengan bombardirnya industri fashion dunia gitu ya. Kayaknya tren setiap hari tuh berubah gitu. Kayak semua orang, apalagi di media sosial ada hashtag OOTD gitu. Jadi kayak waduh, tiap hari ganti-ganti. Gimana caranya mau implementing fashion sustainable gitu ya, atau upcycle fashion. Nah, sebetulnya apa sih Bu yang bisa kita lakukan untuk menerapkan sustainable fashion itu sendiri? Oke, menurut saya setuju tadi bahwa kesadaran konsumen menjadi penting. Tapi sebenarnya satu hal yang menurut saya cukup kritikal, yaitu pendidikan kritis. Pada semua lini ya, pendidikan kritis harus dimiliki oleh bukan hanya konsumen, tapi juga ada produsen dan lapisan tengah. Itu yang saya selalu bilang, kita butuhkan aktor, agent yang bisa mendrill gitu ya. Nah, karena konsumen itu membutuhkan agent untuk merubah konstruksi berpikirnya. Makanya pendidikan kritis itu menjadi sangat penting. Itu satu sisi. Nah, sisi yang lain sebenarnya kita punya satu persoalan pada knowledge management dalam rantai yang panjang itu. Misalnya saya kasih contoh batik aja gitu ya. Nah, pada saat dalam proses produksi batik itu knowledge-nya nggak bisa terdistribusi secara baik dalam setiap rantai. Sebenarnya sisi hulu dari sustainable fashion itu berhenti gitu, tidak berjalan. Gitu. Kan tidak terjadi produksi yang ramah gitu, dalam pengertian penggunaan energi, penggunaan macam-macam. Nah, padahal kita bilang sustainable fashion, kita harus membawa value. Value-nya apa yang dibawa? Value-nya apa yang mau dibagi?
value-nya apa yang mau didapat konsumen. Artinya dalam setiap rantai, value itu bisa dibagi. Nah, kita punya problem dari sisi saya, dari riset saya, itu menunjukkan bahwa ada knowledge, produksi knowledge dan distribusi knowledge serta manajemen knowledge itu yang perlu kita tata. Nah, sehingga setiap rantai, apalagi sekarang kan kita mengalami suatu relasi produksi, model-model produksi yang sangat-sangat fleksibel dan cepat. Nah, sehingga pikiran kritis itu harus ada. Misalnya tadi kita ngomong tentang kesadaran. Nah, kesadaran itu tidak bisa terbentuk kalau nggak dilakukan advokasi. Ada afirmatif pada bagian-bagian tertentu yang kita lakukan. Nah, kita butuh aktor penting. Misalnya ini tim kreator, itu di mana mereka, bagaimana itu bisa dilakukan. Nah, menurut saya itu. Jadi, kenapa saya tertarik masuk ke sustainable fashion, walaupun saya bukan orang fashion. Karena saya tahu persis di batik itu regenerasinya sangat lamban. Kalau itu tidak terjadi, ya orang hanya jual kain gitu. Lah, local knowledge-nya di mana? Bagaimana kita mau mendialogkan sesuatu yang sangat lokal itu menjadi sesuatu yang sangat global? Pertukarannya nggak ada. Gitu. Akhirnya kita jatuh ke fast production lagi. Kita ngomong percepatan produksi, kita ngomong harga yang rendah, dan karena orang nggak ngerti histori di balik itu. Gitu. Mungkin itu dari saya. I think it's really important to create a story or how the product itself can tell a story to the consumer to create a market even bigger to raise awareness. Kalau kita berbicara tentang sustainable fashion, masih sama Bu Ina nih Bu, mungkin orang hanya saat ini gitu, khususnya bagi pelaku industri, pelaku usaha, pasti banyak sekali teman-teman yang lagi menyaksikan yang ingin sebetulnya menerapkan konsep fashion dalam bisnisnya yang sustainable atau berkelanjutan. Tapi minim sekali informasi, tadi Ibu Ina sempat sampaikan juga bahwa sebetulnya ada gap informasi gitu ya, yang akhirnya nggak semua orang terima gitu, dan butuh vokasi juga dan sebagainya. Sebetulnya apa sih Bu elemen-elemen yang ada di dalam konsep berkelanjutan khusus industri fashion? Apakah hanya dengan menggunakan teknik alam? Sebetulnya nih hal-hal yang bisa dilengkapi atau diupayakan dalam mendukung konsep fashion berkelanjutan. Terima kasih. Nanti kalau saya ngomong terus terang dari aspek sustainable ya. Nanti kalau saya agak keliru bisa dibantu. Jadi menurut saya secara pribadi itu kita harus melihat 3 aspek dalam sustainability, termasuk dalam melihat fashion. Pertama sekali, ekonomi itu menjadi satu hal yang diperhatikan. Tapi juga harus memperhatikan sisi sosial dan sisi lingkungan. Jadi tarik-menarik antara 3 titik ini itu menjadi sangat penting. Misalnya tadi kita berbicara, kita tidak hanya melihat ekonominya aja, tapi kita juga melihat aspek bagaimana ekonomi itu memunculkan aspek pemberdayaan, memunculkan aspek regenerasi pengetahuan untuk meng-create satu usaha yang berlanjut. Itu satu. Yang kedua dari sisi sosial, kita juga harus melihat bagaimana aspek sosial itu memberikan dampak sosial bagi bukan saja konsumennya, tapi terutama orang yang bekerja di dalam, misalnya pekerjaannya, atau juga lingkungan sekitarnya. Ada aspek sosial yang harus kita kembalikan. Makanya ada unsur sosial yang bisa membuat empowering di dalam. Nah, kalau aspek lingkungan banyak lagi itu. Misalnya kita melihat bukan hanya warna alam, tapi inovasi yang kita buat itu tidak menciptakan limbah baru terhadap apa yang kita mau lakukan atau fashion yang mau dilakukan itu. Misalnya contoh kemarin kami kerja bareng sama Bu Ratna, aku mulai tahu kenapa harus zero waste, kenapa harus tidak terlalu banyak ukuran gitu, bisa dipakai semua orang yang tipenya besar dan kecil atau sedang. Nah, saya pikir ini satu yang sangat-sangat konkret ya dalam membicarakan sustainability, tapi dalam konteks fashion bagi saya yang sebagai pengajar sustainable development
itu konkret banget gitu dalam melihat bagaimana sesuatu lingkungan yang sangat abstrak itu bisa diterjemahkan ke dalam satu produksi fashion, misalnya mengolah limbahnya lagi, size itu nggak terlalu banyak size, SML, SF, XXL dan seterusnya gitu. Jadi menurut saya dengan kata konkret sustainable fashion, saya bisa mengabstraksikan itu ke mahasiswa saya yang bukan mahasiswa fashion gitu ya. Bagaimana melihat tiga aspek tadi ya, tarik menarik antara sosial, lingkungan dan ekonomi itu diperhatikan. Tadi saya pikir udah beberapa sudah menyebutkan tadi ya, bagus sekali begitu. Bagaimana kalau ekonomi itu tidak hanya untuk yang punya usaha, tapi itu dikembalikan kepada orang yang punya bekerja, menciptakan dampak pada lingkungan sekitarnya, apa yang bisa peluang-peluang kerja bisa dimunculkan dan seterusnya. Nah, jadi pengalaman saya dalam proyek ini yang terakhir, kalau kemarin lebih pada batik saja gitu, yang sekarang sungguh menarik banget. Jadi aku menjadi lihat bagaimana value change yang kita ingin tambahkan itu memperhatikan aspek sustainability itu. Mungkin itu dari saya. Okay, so there are three main points that we have to pay attention to, and the highlights about to implement the sustainable fashion, not just economy, and also the social aspect, and also the environment. Because yang terjadi saat ini adalah mungkin ada gap informasi gitu ya dari para pelaku industri, konsumen juga. Tapi mungkin memang ini adalah sebuah hal yang menjadi isu global. Yang sudah harus diperhatikan karena kita saat ini yang sedang hidup di bumi ini yang mulai merasakan, dan kita nggak mau meninggalkan legacy yang buruk untuk generasi yang akan datang gitu. Makanya butuh sekali pendampingan gitu ya bagi para pelaku usaha. Tadi Ibu Ina bilang bahwa from small circle of groups gitu ya, nanti it can grow to a bigger community nantinya dengan konsep dengan penerapan sustainable. Nah, ke Mbak Jenny, when we're talking about sustainable fashion, nearly impossible that we can implement 100% of zero waste, especially in fashion industry. What do you think? What brand must do to support this movement? Apa yang harus dilakukan fashion brand untuk mensupport atau kalau mau menjadi brand yang lebih sustainable gitu ya Mbak ya. Kalau kita kaitkan dengan kritik, ya kalau kita kaitkan dengan kritik yang sering disampaikan terhadap fast fashion, di mana salah satu cirinya adalah fast fashion itu memiliki sisa stok yang terlalu besar gitu, atau limbah perca yang terlalu banyak, dan juga baju yang terlalu cepat dibuang. Maka selain memilih bahan-bahan yang baik, pewarna yang baik, metode produksi yang baik, misalkan zero waste design, juga sebuah brand yang ingin menjadi sustainable itu menurut saya perlu pertama meruncingkan target sales-nya supaya nantinya tidak banyak dead stock. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi pemakaian kain atau fabric consumption ratio-nya. Kalaupun tidak sampai 0, tapi paling enggak percanya diminimalkan. Sekarang juga udah ada perusahaan besar yang berusaha memakai metode zero waste untuk produksinya. Jadi zero waste ini sekarang bukan lagi cuma untuk brand-brand startup atau brand-brand UKM gitu kalau di Indonesia, tapi juga brand-brand besar. Dan yang pasti memikirkan cara untuk close the loop. Jadi gimana supaya produk yang mereka produksi nanti setelah habis masa pakainya bisa kembali ke company mereka sendiri itu untuk diproses limbahnya dengan aman. Atau gimana nggak harus kembali ke company mereka, tapi gimana supaya tidak berakhir di TPA, itu sudah harus didesain sejak awal, bukan diserahkan begitu aja ke konsumen. Nanti mau kamu jual second kayak, nanti mau kamu kasih ke recycler kayak, terserah. Tapi udah ada desainnya. Nah, tapi untuk UKM atau startup brand mungkin
belum langsung bisa mengaplikasikan hal-hal tersebut. Nah, untuk UKM dan startup brands, langkah pertama adalah lakukan aja apa yang bisa dilakukan. Kalau memang langsung banyak aspek sustainability yang bisa diterapkan, itu bagus. Tapi kalau belum bisa, mungkin bisa mulai misalkan dengan packaging. Nggak terlalu banyak plastik baru. Ya di sini saya highlight kata barunya. Jadi misalkan kita pakai plastik yang reuse gitu, it's much better kan daripada plastik baru. Kemudian label, ada label kertas yang tergantung di baju gitu. Kadang bahannya bukan kertas tapi plastik. Nah, hal-hal ini bisa dipikirkan kembali apa opsi yang lebih sustainable. Terus juga kalau misalkan ternyata perusahaan ini sekarang berusaha mengolah limbah percanya dengan suatu cara. Nah, ini bisa dikomunikasikan ke konsumen. Sehingga konsumen tuh juga tahu, oh ternyata tuh ada loh opsi pengolahan perca, dan akhirnya konsumen tuh akan menuntut brand lain juga untuk melakukan hal-hal yang serupa. Kalau ada juga cara yang murah meriah lah gitu ya untuk suatu brand. Kalau mau menjadi sustainable, mulai dengan edukasi ke konsumen. Gimana cara merawat pakaiannya. Terus kalau bikin baju juga disertakan dengan care labelnya, baik itu bisa hard copy, tapi bisa juga berupa QR code yang bisa di-scan, nanti masuk ke satu site yang customer bisa lihat, oh baju saya harus dirawat dengan cara begini. Sehingga bajunya jadi awet, jadi panjang masa pakainya. Lalu gimana cara mix and match baju yang udah dimiliki. Jadi dengan brand edukasi customer-nya atau follower-nya gitu kalau di sosial media. Ini bukan hanya brand yang bertumbuh menjadi makin sustainable, tapi seperti yang tadi juga Bu Ina udah sebutkan, konsumennya juga makin bertumbuh. Jadi kalaupun brand belum bisa menjadi zero waste dari produk dan brandnya itu sendiri, paling tidak mereka tidak zero action. Begitu Mbak. Oke. Betul, setuju banget ya. Apalagi dalam penerapan fashion berkelanjutan. Ngomong lanjut tadi disampaikan juga sebelumnya, saya nanya apa yang perlu dilakukan sama brand gitu. What brand must do to support this concept of sustainability. Nah, tapi sebagai pelaku usaha, pemilik bisnis gitu ya, Mas Prasetyo, gimana nih menjawab tantangan menerapkan konsep sustainability, karena ada sebagian orang masih beranggapan bahwa kayaknya ini masih segmented, masih sulit untuk mendatangkan keuntungan. Nah, ini gimana nih Mas Mas Prasetyo melihatnya? Ya, baik. Thank you banget Mbak Safira, menarik banget nih pertanyaan. Jadi kalau untuk dari sisi kami sendiri sebagai pelaku usaha, sebagai brand, memang tantangannya kembali lagi seperti yang tadi Bu Ina katakan ya, di situ ada edukasi. Memang tantangannya di situ sih, edukasi, bagaimana kita bisa memahamkan customer kita, itu kan tantangannya seperti itu. Lalu kami sendiri sih sudah melakukan beberapa upaya. Jadi kalau untuk edukasi seperti itu, kita bisa biasanya buatkan konten khusus di Instagram kita, atau saat kita ada event-event lain, kita mulai expo, itu juga kita melakukan edukasi bahwa produk-produk yang kita jual ini adalah sustainable fashion. Bagaimana kita memperlakukan pemberdayaan masyarakat, seperti itu. Jadi customer itu tidak hanya pulang membawa barang yang dia inginkan, tapi customer itu juga mendapatkan edukasi. Jadi dia terupgrade gitu, customer-nya benar-benar terupgrade. Dan kita juga kalau langkah-langkah yang seperti itu kita lakukan, pertama mulai dari kita pricing juga ya Mbak ya. Jadi menurut saya kenapa pricing ini menjadi sangat-sangat kritikal, jadi sangat-sangat penting, karena yang saat ini beredar di lingkungan kita gitu. Ini menurut fakta yang saya temukan sendiri. Jadi kemarin saya sempat ada beberapa event offline, mereka melihat koleksi kita, salah satu koleksi kita pajang gitu kan. Mereka melihat, oh ini pasti yang warna alam itu ya, ini pasti yang eco print itu ya gitu. Ini pasti mahal banget deh gitu. Selalu ungkapan itu yang mereka sebutkan gitu. Jadi kadang mereka sudah tahu, mereka tuh udah tahu ini tuh produk sustainable fashion, mereka sudah tahu ini tuh ramah lingkungan, pakai warna alam.
tapi mereka nggak berani beli gitu. Mereka nggak berani beli, sehingga saya berpikir mungkin memang karena selama ini yang beredar adalah sustainable fashion dalam hal di sini yang diangkat eksklusivitasnya, which is itu good gitu. Saya nggak ada masalah dengan eksklusivitas, akan tetapi saya mau mengedukasi masyarakat yang memiliki daya beli yang tidak seberapa kuat itu untuk bisa menikmati juga sustainable fashion. Jadi saya mengakomodir itu dengan memberikan pakaian sustainable fashion yang affordable gitu. Jadi itu termasuk upaya-upaya kita untuk menjawab tantangan sebagai pelaku usaha di sustainable fashion. Dan menurut saya dari apa yang saya jalankan dengan pemberdayaan masyarakat, saya melakukan pemberdayaan desa, saya juga tidak hanya mengambil tanaman yang ada di lingkungan sekitar, tapi kita juga menanam, kita juga melakukan terus melakukan penanaman kembali untuk sumber daya alam yang kita pakai gitu. Jadi kita melakukan siklus ini ternyata yang saya rasakan justru profitable gitu loh. Justru malah ini sangat menguntungkan buat saya terutama, karena itu tadi yang saya bilang, kami melakukan pemberdayaan masyarakat itu kita bisa low cost, tapi mereka juga tetap merasa itu adalah suatu hal yang menguntungkan buat mereka gitu. Jadi maksudnya masyarakat yang kita libatkan juga mereka sangat bantu. Kita banyak bahkan tetangga mulai ikut nih gitu. Ayo aku pengen ikut dong, aku ingin ikut dong di situ gitu. Aku ingin ikut kerja sama kamu gitu. Cuman kita masih belum benar-benar bisa menyerap semua tenaga masyarakat. Ya insya Allah kami berharapnya ini semakin berkembang, sustainable fashion semakin berkembang, terus kita bisa menyerap tenaga di masyarakat lebih bagus lagi gitu. Jadi itu sih mungkin kalau jadi ada rasa puas gitu ya, Mas Prasetyo, ketika masyarakat purchase gitu brand yang mengusung konsep sustainability gitu, karena memang akhirnya kalau tadi Mas Prasetyo bilang sustainable fashion, especially from his brand and what he's doing, is not offering the exclusive about the brand exclusivity, but also inclusivity. Karena semua orang seharusnya bisa ikut merasakan dan juga ikut bergerak bertumbuh bersama dengan konsep berkelanjutan ini. Back to you, Deborah. I believe that you don't understand what we've been talking about. But, no, I don't. These people mention about the concept that has to be implementing to that people need to pay attention, not only from the brands but the consumer. Number one is the knowledge, awareness, the knowledge, share the information about implementing sustainability in fashion industry, so they can take care of the probably their wardrobe, so it can be sustained for like what you mentioned earlier. Based on your experience, could you please share with us the background story of environment-friendly textile usage for Sabira? So with Sabira, it is predominantly end-of-life fabric, meaning that it's materials which are at mills that they would be the excess from other brands. So I tend to work with more of the high-end mills because Sabira is about luxury. So working with these mills which have end-of-life fabrics, meaning that they have excess products which are on their shelves, may have been there for a while, a few seasons before that. Instead of it going into landfill, we can take these beautiful fabrics, use them, and make pieces which, as I said before, would be something that the consumer would, treasure and inshallah pass down to their children. So it's more like an heirloom. So it's taken something which, has just been there and actually creating a beautiful product with it. And I think that is something that's really important to the brand. It's kind of the core thing. So finding more and more of these fabrics and using them. And we also make to order as well. So that's obviously another aspect, is that, we don't produce
hundreds of pieces that then, can or cannot sell, or, we just don't have excess product. We believe that it's more important to make things when somebody's actually ordered it and we know that they want it, it fits them perfectly, because we also make to measure as well. And it's just something that we hope and pray that then people will just treasure in the future. Yeah, inshallah. Because if we're talking about sustainable fashion, it's totally different with mass product of fashion. We cannot buy one and then we buy it again. The website want to purchase, but it has to have the personal intention why we want to bought that item. So probably that is the concept that we have to implementing as our lifestyle. And also I feel that it's really important that because we are made to order, you're not going to get the item the next day or by 12 o'clock or anything like that. It's not fast fashion, so you will have to wait. And I think that is also a really, it's another sort of conundrum. It's another thing to kind of help people to understand that you're not going to get that item in a day. It takes 3 to 4 weeks for it to be made. The process is just longer. Yeah. So basically you can bring the story, and basically you can create the story about this is aspect of the story that people have to understand, and this one can be the message as well, because yes, you are probably the only person who wear that wardrobe. There will no other will wear the same thing. Sometimes people want to feel that way, I want to be the only one skirt who made only one in a year, something like that. So I think it's good, like what Mas Prasetyo has saying, bahwa produk-produk yang dihasilkan dari fashion yang berkelanjutan sebetulnya bisa dimiliki oleh semua orang, tapi punya keunikan sendiri gitu ya. Jadi ini menjadi celah atau ruang sebetulnya bagi market fashion yang berkelanjutan ini bisa berkembang, khususnya di Indonesia. Nah, Bu Ratna, we heard about the implementation of sustainable fashion dari Ibu Ina juga, Mas Prasetyo as well, dan Mbak Jenny juga dari tipsnya gitu ya, what brands must do to implementing the sustainable fashion as well. What about you at the university? What do you think that brands must do, and what do you suggest to encourage brands to start doing sustainable fashion? I think from the perspective of the business owner, Mbak Jenny tadi sudah sebutkan semua ya. Start from the small things first, but I think for my students, as the next generation, before you start the business, you need to start the value, thinking about the value first of the brand, thinking about the story, which is very important. Yeah, so if you start before you started the business, then you will have a strong concept in the market. Yeah, and you will be different in the market, and that could be your strength also, but also to highlight this sustainability issue will bring a lot of value, of course, to the brand. Mbak Jenny tadi sudah sebutkan bermacam-macam caranya ya, what we need to do. We can highlight it from the social aspect, from the ethical, from the pricing, from the supply chain, from the fiber. Also, Deborah talked about that. There's a lot of including preserving the culture. Yeah, that's one of the issue also in sustainability. So there's a lot of aspects in sustainability that people need to be aware of. And I think
for the young generation, you just have to be more aware on that. Yeah, and also the extending the product life is also needed. Yeah, you need to know when you need to recycle the fabric. You need to know when you can extend the product life. Yeah, like putting patchwork into a small hole. Yeah, then you will still can using the clothing. Yeah, and also they were talking about slow fashion. Yeah, so anyway, making it as a lifestyle, really. Yes, so true. Saya mau ngobrol sama Bu Ina. Bu Ina tadi menarik sekali gitu ya, sebagai seorang akademisi yang melihat situasi sosial dalam penerapan fashion yang berkelanjutan, terutama di batik atau wastra gitu ya, Bu Ina, wastra Nusantara. Akhirnya memang tadi Bu Ina menyebutkan akhirnya kalau nggak di develop nih akan stuck di sini-sini aja, akhirnya jadi kain saja batik ini gitu. Akhirnya kita nggak punya legacy yang lain untuk generasi yang akan datang, istilahnya kekayaan intelektual yang lain. Nah, Bu Ina ngelihatnya seperti apa nih Bu? Gimana caranya kita masih bisa preserve our culture, our traditional fabric, tapi kita punya juga inovasi yang baru, terutama yang mendukung sustainability gitu ya, tapi menjadi kekayaan intelektual atau kekayaan baru nih gitu secara culture, Bu. Oke, saya mulai dengan pengalaman riset supaya saya tidak bicara terlalu abstrak. Jadi betul sekali legacy secara culture itu harus ada. Nah, sehingga kami melihat generasi milenial ini sesuatu generasi yang perlu kita lirik gitu ya, karena mereka selain punya, jadi kita anggap lapisan ini adalah lapisan kita bisa titipkan legacy itu dari sisi hilir. Nah, kemudian kita harus menangkap apa yang dia inginkan, karena dia misalnya dalam batik saja, mereka melihat batik itu mungkin kuno gitu ya. Kalau pakai mungkin harus ke pesta saja dan seterusnya. Nah, sehingga apa yang diinginkan atau apa yang ingin diinginkan oleh milenial tadi, bilanglah ini generasi lapis tengah yang cukup banyak jumlahnya, dan dia punya preferensi belanja yang saya pikir perlu kita tahu gitu, karena dia punya sisi otonomi keuangan yang lumayan. Itu satu sisi. Nah, sisi yang lain adalah pada rantai yang lain, sebagai researcher kita harus melihat aspek batik yang mana yang ditarik gitu ya, menjadi lebih ngepop tapi tetap punya makna. Misalnya begini, kalau kita lihat motif truntum itu kan bunga kecil-kecil. Nah, itu gimana tetap bisa ditarik dalam konteks apa yang diingin oleh milenial, tapi kita juga kasih tahu bahwa truntum itu apa toh maknanya, parang itu apa. Mungkin parangnya lebih ngepop misalnya. Contoh, saya bilang ngepop karena saya bukan orang seni ya. Bukan berarti diplesetkan, bukan, tapi itu dikekiniankan menjadi sesuatu yang yang bisa memenuhi keinginan milenial. Tetapi kita butuh satu tangan, teman-teman dari dunia fashion, untuk menangkap itu. Jadi artinya ada suatu proses kreasi kolaboratif dari orang-orang yang peduli terhadap sustainable fashion, tetapi menarik nilai-nilai kelokalan, misalnya tadi ya batik atau tenun, bordir atau apapun namanya, sehingga dia itu anak muda itu mendapat satu identitas baru. Jadi identitas dia yang ada itu ditambah dengan identitas yang berikut, sehingga dia bisa memiliki atau sharing value itu dia dapat. Tadi contohnya Mas Prasetyo, saya pikir saya tertarik banget dan akan menjadi ide bagi saya. Misalnya seperti ini, masyarakat itu tidak mungkin mau berpartisipasi kalau dia nggak menangkap value yang dibagikan oleh Mas Prasetyo.
Jadi artinya Mas Prasetyo itu butuh investasi, value dulu dia bagi sehingga masyarakat itu ikut menanam yuk gitu. Tetapi mungkin tujuannya beda. Jadi Mas Value kasih dia investasi value, dia sambut dan dia ikut di dalam menanam ulang karena untuk memelihara planet kita, kan planet kita cuma satu. Nah, seperti sama juga di dalam satu rantai yang panjang, misalnya sustainable fashion. Kan tidak semua orang selalu bilang mahal gitu. Itu saya temui dalam riset saya. Orang selalu, oh batik warna alam mahal, oh ekoprint mahal, semua mahal. Kenapa? Karena dia nggak dapat value yang mau di-sharingkan di situ. Atau bisa menambah apa yang bisa dia kampanyekan. Misalnya kalau dia misalnya saya bisa menggunakan kain itu walaupun saya mungkin beli setahun satu misalnya ya tentu. Tapi saya bisa berbagi, kenapa saya beli gitu. Kenapa saya beli kain ini? Oh, di kain ini itu ada warna alamnya, perempuan semua yang mengerjakannya, orang-orang sekitar menanam pohonnya. Jadi histori itu dia bawa. Nah, artinya kita butuh investasi. Saya yakin Deborah pun memulai ini butuh waktu yang panjang sampai dia profit gitu. Atau mesti Mas Prasetyo juga ditanyain, mungkin dia butuh waktu investasi untuk dia bisa panen gitu. Sama aja, jadi di dalam kita melakukan transformasi atau revitalisasi tadi di batik, itu butuh orang-orang, agen-agen di setiap sumbu-sumbu, lini-lini rantai value yang panjang, itu untuk saling menyambut narasi yang mau kita kolaborasikan. Misalnya, Bu Ratna mungkin narasinya beda sama narasiku, tapi kita satu dalam kaitan satu konsep, sustainability. Gitu. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Nah, ini mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir juga buat Bu Ina dan nanti bisa dijawab juga bersama dengan pembicara yang lain. Singkat mungkin Bu Ina, berarti apa yang mesti kita lakukan dari sekarang dalam menciptakan komunitas yang mendukung industri fashion berkelanjutan? Kalau saya ya kita advokasi dan kampanye. Terus jangan lelah-lelah gitu ya. Seperti saya setuju tadi Mbak Jenny bilang. Lakukan apa yang kau bisa lakukan. Kalau sekarang bisa tidak menggunakan tas plastik untuk belanja, luar biasa. Jadi ya kita lakukan terus. Mungkin sekarang saya juga mulai nggak berani membeli batik. Maaf, bukan memilih ya. Karena saya masuk ke komunitas, saya langsung mau beli batik, langsung terpikir saya nggak boleh membeli batik yang batik print, tekstil batik, batik warna kimia, itu nggak berani. Jadi seperti ada apa ya? Ada apa namanya? Iya, alarm baru. Walaupun bukan berarti saya punya uang banyak, bukan. Tapi dalam membeli itu lebih selektif karena saya merasa punya komunitas. Mungkin itu. Rasa tanggung jawab itu akhirnya memang harus dimunculkan dari dalam diri kita sendiri ya, Bu Ina. Oke, Mbak Jenny, mungkin pertanyaannya sama nih Mbak. Terakhir, apa berarti yang bisa kita lakukan khususnya bagi para pelaku usaha menciptakan produk sustainable atau fashion yang berkelanjutan supaya bisa sama-sama mendukung gerakan ini? Oke, kalau sebagai suatu komunitas, ya kebetulan memang saya di komunitas Sustainable Fashion ID dan salah satu misi dari SFID adalah kan bersatu kita teguh ya. Jadi kita pengen supaya para aktor sustainable fashion ini juga makin teguh, suara kita juga makin keras dan kita makin ketika kita mengerjakan sesuatu bersama-sama kan akan lebih enteng, akan lebih ringan. Jadi ketika kita mengedukasi masyarakat, membuat mereka makin paham tentang apa itu sustainable fashion, kerja kita juga makin ringan. Jadi menurut saya kalau ada komunitas yang real begini, ayo kita bergabung sehingga kita bisa mengerjakan ini bersama-sama. Oke, terima kasih Mbak Jenny. Mas Prasetyo, terakhir nih Mas, apa yang mau disampaikan supaya para pelaku usaha bisa menciptakan produk fashion yang bersaing tentunya, tapi juga mendukung kampanye fashion berkelanjutan? Ya, kalau pesan saya buat para pelaku usaha, benar seperti yang udah dikatakan para expert sebelumnya gitu ya, para speaker sebelumnya,
kita lebih harus memperhatikan seluruh aspek itu nggak cuma dari produksi tapi juga dari kebermanfaatannya untuk masyarakat, kebermanfaatan customer gitu. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan itu semua. Jadi nggak hanya kita mencari profit aja, tapi kita juga harus memperhatikan apa efek atau dampak yang terjadi setelah kita penjualan ini gitu. Dan juga kita harus senantiasa tetap menggaungkan, ibaratnya gitu, menggaungkan bahwa sustainable fashion ini ada dan ini memang sesuatu yang kita butuhkan di masa depan nanti gitu. Jadi bukan hanya untuk gaya-gayaan, untuk gimmick-gimmickan aja, ini untuk istilahnya keren-kerenan, ini apa sustainable fashion, tapi ada message yang harus disampaikan. Jadi baik itu si penggunanya nanti maupun si pemilik usahanya. Jadi kita harus semakin kuat lagi, semakin gencar lagi, karena ya kita tahu sendiri Mbak Safira bahwa sekarang ini sudah masuk di era-era yang banyak-banyak dampak dari global warming dan lain-lain. Itu orang-orang itu harusnya sudah mulai sadar. Iya, oke. Terima kasih Mas Prasetyo. Bu Ratna, mungkin you can add your hope in a fashion industry to implement sustainability or sustainable fashion, especially from education wise. Sorry, gimana Mbak? From education wise, with your institution to support to implement the sustainable fashion and also to develop the fashion industry as well. Okay, I think it's a big work of everyone, not just from one institution, but we all started something here, So if we talk about the story of somebody, it's not the fault of everybody. Is it somebody's fault? Is it anybody's fault? Or is it nobody's fault? So we hope that we can be somebody on this issue or project, everything, and then it's not anybody's fault, but it's everybody's fault. So I think from me, if we don't start, and we don't have anything to achieve. So walaupun kecil, as small as rock, whatever is that, tadi Mbak Jenny, Prasetyo, and all the experts said, do whatever you can do at this point. And I think for me, from the institution point of view, we try to collaborate with everyone, the expert, the government, and all the players in the industry. So our students and our next generation can have better education than us, and they will be the one responsible for these. So we hope that we can educate well, and as I said before, it's the work of everybody. So semangat terus untuk semua. Yes, I agree. It's not anybody's fault, but this is everyone's responsibility, especially to keep our planet safe for the next generation. And last but not least, Deborah, one more thing. We know that climate change is real. We felt the impact of that. What is your hope about this movement for fashion sustainability, but we still can cope or being successful in fashion industry? I think my hope is that just that everybody gets on board with it, that everybody understands and sees that the importance of sustainability within life, within their life and within the lives of the people around them. And that we also,
especially if we look at brands, maybe young brands, that they understand that it is a gradual process. Don't be too hard on yourself. So long as you have the right ethos and intentions to begin with, then I think that, it's something that will blossom and grow within your brand, and you will get more people on board who will help you with that process to make it easier for your brand. And I feel that as the industry becomes more open to sustainability, there will be much more information. People will, I'm hoping, I'm praying, inshallah, that that's what will happen, that, more people will come on board with it and, help the process and help the movement really with sustainability. I think that's, for me, the really important thing. And to understand, as I said, that it is a gradual process. I'm not sure any brands are fully sustainable. But so long as you are working towards that, and when you're thinking about, even your design process, when you're designing that, you're thinking, okay, well, where will I get this? How will that be done? Who will make this? All of these things, so long as you have that in your mind, then you already are more ahead than other people who maybe don't have that ethos to begin with. So basically, we need all together to work on this subsector, especially to implement the sustainability living in fashion industry as well. It needs more awareness, education, and technology will help us to share the information. In government as well, the support and global support as well, so we can make this planet to be better for our next generation. Thank you so much for all the speakers. Deborah, thank you for your time. Thank you so much for putting amazing insight to our topics today. Terima kasih Ibu Ratna Dewi Paramita selaku Head of Program of Fashion Binus Nortum Bria School of Design. Lalu terima kasih juga kepada Dr. Insinyur Arianti Ina Restiani Hunga MSc, the Chairperson of the Millennial Batik Eco Fashion Program. Terima kasih juga untuk Mbak Jenny Primasari selaku Founder of Sustainable Fashion ID, dan tentunya Mas Prasetyo Wahyu Pambudi selaku Co-Founder Estetik dari Desa. Dan yang pastinya teman-teman, as we know, this is the end of our discussion. Hopefully our discussion today will enlighten all of us here, especially whoever works in modest fashion industry, in order to continue to innovate, especially to implement the sustainable living in fashion industry by capturing various opportunities and at the same time taking care of the earth, taking care our planets together. Small step matters, so do your part, taking your part, make an action, and don't forget to share everything through your social media accounts. Dan yang pastinya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung virtual event, antara lain layanan Syariah Link Aja sebagai title partner, Tokopedia sebagai official marketplace, lalu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Indonesia, Wonderful Indonesia, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Badan Ekonomi Syariah, Council of Modest Fashion, serta Markamari, dan tentunya seluruh komunitas media dan partners yang sudah mendukung kegiatan ini. Terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah mengikuti talk show Together Summit, dan yang pastinya kita masih ada di tengah-tengah pandemic, so please implement your health protocols. We're still in the pandemic. Stay productive. Dan yang pastinya kita akan ketemu lagi insya Allah di sesi berikutnya masih dalam rangkaian acara Together Summit virtual event. Thank you so much once again. Alone we can do so little. Together we can do so much. My name is Syafira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.